Bribda MS, oknum anggota BRIMOB yang menganiaya seorang pelajar hingga tewas, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi. Selamat malam Bu Ida, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Bu Ida, ini peristiwa penganiayaan anggota terhadap warga menjadi noda hitam dalam institusi Polri. Ya, Di tengah upaya negara mereformasi Polri tentunya. Evaluasi apa yang harus dilakukan Polri terhadap anggotanya? terima kasih Mbak Valen. Ini lagi kejadian lagi. Yang pertama saya selaku anggota Kompolnas menyampaikan duka cita ya kepada keluarga almarhum Arianto yang sudah mendapatkan kekerasan dari anggota BRIMOB yang kemudian oknum anggota BRIMOB yang kemudian sampai dia meninggal dunia. Duka cita yang paling dalam. Begini, memang Polri harus selalu melakukan evaluasi, Mbak. Bukan hanya sepenggal, tetapi kejadian-kejadian ini harus selalu menjadikan pembelajaran bagi semua orang, semua anggota Polri. Ya, yang pertama evaluasi yang dilakukan adalah bagaimana pengawasan melekat terhadap anggota ini, si Bribda ini kan dia dalam satu ikatan regu kemarin. Kemudian dia pulang, kondisinya dia pulang sudah selesai melaksanakan tugas, mungkin pada kondisi yang kelelahan sehingga dia melihat seperti itu, maka kondisi ini kemudian memicu dia untuk melakukan tindakan yang tidak profesional. Ya, harusnya anggota Polri sudah memahami betul tentang peraturan Kapolri 01/2009 tentang penggunaan kekuatan. Bagaimana sih menggunakan kekuatan kalau anggota tersebut menghadapi sesuatu atau menghadapi situasi yang seperti tadi pagi yang dialami oleh Arianto tadi. Apakah perlu melakukan kekerasan? Harusnya tidak dilakukan seperti itu. Dan Sampaikan kekerasan dulu pun tidak dibenarkan tahapan. terhadap masyarakat sipil, Ibu. Ya. Apalagi diketahui bahwa yang bersangkutan itu anak. Artinya apa? Setiap anggota Polri harusnya memahami bagaimana melakukan tahapan-tahapan itu untuk melakukan tindakan kepolisian. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak langsung kemudian melakukan kekerasan. Nah, ini penting yang harus dipahami. Yang pertama itu, di lembaga pendidikan itu harus diajarkan secara terus-menerus bagaimana melakukan kegiatan atau melayani masyarakat, kemudian menghadapi sesuatu, eskalasinya bagaimana, ini harus disampaikan juga terus-menerus kepada anak didiknya, sehingga tidak terjadi terus seperti ini. Itu Mbak, evaluasinya harus selalu dilakukan. Iya, tentu harus ada evaluasi seperti yang Ibu katakan. Tapi evaluasi seperti apa, Bu? Karena ini seolah sudah beberapa kali terjadi, polisi masih seolah masih menggunakan perlakuan mereka yang sewenang-wenang gitu kepada masyarakat sipil. Ya, yang pertama, evaluasi itu dilakukan oleh internal Polri itu sendiri, yaitu dengan cara setiap anggota setiap pagi diberikan arahan, ini loh kejadian seperti ini, diulangi jangan sampai terulang, kondisinya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu wajib dilakukan oleh atasan. Siapa pada saat itu satu regunya, yaitu yang bertanggung jawab juga. Dia harus mengawasi, meliding anggotanya dengan baik. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah di lembaga pendidikan. Kebetulan yang bersangkutan ini pendidikan umumnya adalah di SPN, kemudian dia mengikuti pendidikan khusus BRIMOB. Nah, artinya ada kedua pendidikan yang dia sudah lakukan. Pertanyaannya bagaimana itu dijadikan dia sebagai menjadi anggota Polri yang
prinsipnya adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Itu yang paling penting, Mbak. Ya. Pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, bukan merasa gagah-gagahan dia petugas, ada kejadian orang naik motor, kemudian dihadang, dipukul. Nah, ini sudah tidak bisa lagi. Mereka bukan musuhnya polisi. Mereka bukan musuhnya polisi, tapi adalah bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Kalau mereka salah, dengan cara apa yang dilakukan? Ya, Bu Ida, berarti Nanti, dengan melihat kasus ini yang salah bukan salah satu oknum saja, tapi adalah pembimbing daripada tersangka juga, karena bisa dikatakan pengawasannya kurang. ya, di dalam pengawasan melekat itu ada sudah diatur di dalamnya. Kalau anggota bermasalah, kemudian atasannya di atasnya itu dilakukan pemeriksaan. Sejauh mana dia melakukan pengawasan kepada anggotanya ini. Apalagi ini kemarin dalam bentuk satu regu. Apakah itu di bawah kontrolnya dia atau dia pada saat itu pulang? Kalau saya melihat laporannya adalah bahwa setelah selesai melaksanakan piket, kemudian mereka pulang masing-masing satu orang. Artinya kalau memang hasil pemeriksaannya bahwa itu adalah sendiri dia melakukan kegiatan ini, maka ya berarti itu atas inisiatif sendiri. Tetapi kalau kemudian masih dalam satu ikatan, bahwa mereka itu dalam satu ikatan regu melakukan tugas, maka menjadi kewajiban dari atasannya juga ikut bertanggung jawab. Oke, Ini situasinya seperti itu, Mbak. Maka baik. kita perlu lihat juga sidang KKEP-nya yang insya Allah dilakukan hari Senin. Menurut Pak Kapolda kemarin, saya terima kasih kepada Polda Maluku yang sudah dengan cepat menyelesaikan ini dan sudah disampaikan kepada masyarakat apa langkah-langkah yang sudah dilakukan kepada Bribda Mesias ini. Itu saya mengapresiasi, silahkan saya mengharapkan juga kepada masyarakat untuk memonitor ini, mengawasi bagaimana Ya, pelaksanaannya. Nah, ini juga perlu dilakukan dan Kompolnas akan memonitor ini juga, Mbak. oke. Bagaimana pelaksanaannya ini sampai yang bersangkutan KKEP-nya diputus, kemudian kalau memang terindikasi pidananya, maka pidananya harus diproses. Olah TKP sudah dilakukan oleh bagian reskrim. Saya rasa Pak Kapolres tadi sudah menyampaikan bahwa ada indikasi bahwa akan diarahkan ke pidana umumnya. Baik. Demikian, Mbak. Baik, sanksi etik dan juga sanksi pidana ini ada di depan Yes. mata daripada Ya, pelaku terduga pembunuhan yang memang kemarin menggunakan helm yang diduga ini keras sekali sehingga menjadikan korban ya. meninggal dunia. Tentu ini Sebenarnya harus bukan pembunuhan, Mbak, penganiayaan ya yang penganiayaan maksud menyebabkan. saya, ya Ya, penganiayaan itu. maksud saya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tentu ini Ya, pengawalan itu. akan kami awasi juga Bu sebagai masyarakat Indonesia Ya, yang pasti terima kasih. ini harus ada sanksi yang seadil-adilnya terutama menjadi Betul. obat bagi keluarga korban. Terima kasih sudah berbagi Baik. informasi bersama Terima kami di kasih, Kompas Mbak Malam, Valen. Kompas Ya. TV, Bu Ida, selaku Komisioner Kompolnas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam.